Bapak Ibu, Allah Tuhan yang maha adil. Allah bukan Tuhan yang zalim. Dan harus kita yakini, apapun kesusahan, kecil maupun besar, ujian, cobaan, kecil maupun besar, yang kita hadapi, yakini 100% itu keburukan dosa kita. Itu sebabnya dosa kita. Dosa yang menjadikan hidup kita buruk. Saking banyak dosa kita, besar maupun kecil, sengaja maupun tidak sengaja, dosa lalu yang kita lupakan, atau dosa yang sedang berjalan yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Malah justru karena Allah masih sayang sama kita, diberikan cubaan karena kita manusia yang berlaku dosa, lupa bertaubat. Allah kasihan kita, ini hambaku belum mau taubat, ya udah berikan cubaan biar dosa itu diampuni Allah. Ternyata cubaan itu pun ada hikmahnya. Justru tanda kasih sayangnya Allah ada cubaan karena Allah mengampuni dosa kita yang kita lupakan. Ini bukan hukuman. Jangan ada orang berkata, kenapa Allah menghukumkan saya? Cubaannya terlalu banyak, kenapa Allah menghukumkan saya? Bapak Ibu, kalau Allah menghukumkan kita atas salah dan dosa, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan, tolong hafal ayat surah 35 ayat 45. Tolong simpan, hafal, tulis, buka di dalam rumah. Nanti kalau pulang ke rumah buka Al-Quran, surah 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan masalahnya, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Bukan hanya manusia yang tidak hidup, tidak ada makhluk pun, biarpun binatang. Sebabnya dosa Bani Adam, sebabnya dosa manusia, binatang pun jadi kurban. Dan di hadis Rasulullah SAW, walaulal bahaim lam tumtaru. Kalau bukan binatang yang Allah masih kasih sayangnya kepada binatang, Allah tidak akan menurunkan kasih sayangnya atau menurunkan hujan rahmat. Ini cuma karena binatang Allah masih menurunkan rahmat. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yakini Bapak Ibu, rencana Allah itu jauh lebih baik untuk kita daripada rencana kita sendiri. Yakini Allah maha adil, Allah maha kasih sayang. Allah jauh lebih kasih sayang daripada ibu kepada kita. Allah jauh lebih kasih sayang. Silaturrahim salah satu amalan ibadah seperti salat. Salat bunyat tali kepada Allah. Kalau salat kita berhenti, berarti tali itu putus hubungan kita sama Allah. Jangan harap bisa diterima umrah kita, haji kita kalau salat tidak ada. Karena salat itu talinya, baru muncul amal-amal yang lain. Kalau talinya terputus, berarti jangan harap ada hubungan baik sama Allah. Begitu juga silaturrahim. Dan silaturrahim yang terbaik, kita bersilaturrahim kepada orang yang berbuat kezaliman kepada kita. Dan itu hal bukan semua mampu. Kita suka silaturrahim kepada orang yang balas silaturrahim. Dia datang ke rumah kita, kita balas datang ke rumahnya. Dia undang, kita undang. Tapi orang yang tidak pernah respon undang kita, kita tidak mau datangi ke dia. Berarti kita selama ini bersilaturrahim bukan ikhlas, karena kita menunggu sebuah kebaikan. Tapi namanya silaturrahim ikhlas karena Allah. Kita bersilaturrahim biarpun dia memfitnahkan kita, berbuat jahat sama kita, berkata-kata yang tidak baik terhadap kita, tapi kita tetap menjaga silaturrahim karena bukan karena dia. Dan hal itu berat.
Inilah yang berat dicintai Allah. Ini sekarang Anda mau yang enak-enak atau yang berat? Yang enak-enak kan? Begitu Anda merasakan keberatan dalam ibadah, malah ditinggali. Bapak Ibu, Anda mau masuk surga Allah. Masuk surga Allah itu bukan main-main, bukan sembarangan orang. Kalau Anda belum merasakan keberatan untuk menuju ke surga, berarti belum pantas jadi ahli surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah Anda kira masuk surga begitu saja? Belum sampai siapa di antara kamu yang benar-benar bersungguh-sungguh sama orang yang benar-benar bersabar? Ada orang kemarin SMS saya, dia bilang, Ustaz, apakah boleh saya bayar nazar minum khamar? Saya bertanya, emang inti sudah nazar minum khamar? Ya. Kenapa tidak nazar yang lain? Pertama, harus Bapak Ibu tahu, pertama, nazar di hukum Islam tidak boleh. Nazar di hukum Islam dilarang oleh Rasulullah. Kalau terpaksa nazar, wajib bayar. Tapi di hukum Islam makruh, tidak dianjurkan. Malah Rasul kata, jangan bagi nazar. Karena nazar itu apa intinya? Memaksa kita berbuat kebaikan. Kalau saya ada rizki, saya akan sedekah 1 juta. Begitu sudah datang rizki, malah bingung. 1 juta lumayan besar juga ya. Akhirnya maksa-maksa keluarin 1 juta karena sudah nazar. Itulah kata Rasul, jangan bernazar, jangan maksa diri berbuat kebaikan. Mau bersedekah silahkan bersedekah, tidak usah bagi nazar. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar taat kepada Allah, bertaatlah. Barang siapa yang bernazar maksiat, jangan maksiat. Contoh, kalau saya mendapatkan anak saya lulus dari ujian, saya bernazar akan puasa 3 hari. Nazar, tetap bayar nazar 3 hari. Dan tidak boleh digabungkan bayar nazar, puasa nazar wajib, tapi tidak boleh digabungkan dengan puasa wajib Ramadan mengganti bayar. Ya udah sama-sama wajib, biar ini 2 in 1 katanya. Tidak ada.